Dijodohkan oleh ibu tiriku dengan rekannya yang seorang dokter tua. Namun setelah menikah aku justru dibuat kaget olehnya karena ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Dengungan halus AC di ballroom Hotel Bintang 5 itu sama sekali tidak mampu meredam gemuruh kecemasan yang berdentum-dentum di dalam kepalaku. Setiap helai kain gaun pengantin putih mewah yang melekat pada tubuhku terasa bagai jaring laba-laba yang mengikat, menghimpit, dan menyekap napas. Payet-payet yang berkilauan di bawah sorot lampu kristal justru menyilaukan mataku, seolah mengejek setiap air mata yang berusaha kutahan. Aku, Salma, berdiri di ujung pelaminan yang tinggi, seperti sebuah patung yang dipajang untuk sebuah lelang, bukan seorang mempelai yang sedang merayakan cinta. Di sampingku, Pak Wahyu tegak berdiri dengan setelan jas hitamnya yang rapih. Keriput di sudut matanya terlihat jelas dari balik kacamata lensa tebal, dan uban yang mendominasi rambutnya bersinar terang. Sebuah pengingat nyata bahwa usianya hampir menyamai ayahku. Dia tersenyum. Sebuah senyum kecil yang lemah dan, kurasa, penuh dengan kepahitan yang sama sepertiku. Senyum itu tidak sampai ke matanya yang tampak lelah dan jauh. Dan di barisan depan, duduklah sang sutradara dari seluruh sandiwara tragis ini, ibu tiriku, Diana. Dengan sanggul tinggi dan kebaya sutra yang mahal, dia tersenyum puas. Matanya berbinar-binar bukan karena kebahagiaan untukku, tetapi seperti seorang pedagang yang baru saja menjual barangnya dengan harga tertinggi. Senyum itu adalah puncak dari segala rencananya yang licik. Ini bukan pernikahan. Ini adalah eksekusi terhadap mimpiku, pemakaman bagi segala harapan yang selama ini kupelihara. Aku tahu persis apa yang terjadi di balik layar. Ayahku yang sedang sakit-sakitan dan terlilit hutang yang tidak sedikit, menjadi alat yang sempurna bagi Diana untuk memaksaku menyerahkan seluruh masa depanku. Pak Wahyu, seorang dokter spesialis yang sukses dan duda, adalah orang baik yang dia temukan untuk menjagaku, atau lebih tepatnya, untuk menebus sebagian hutang dan menjamin kehidupan mewahnya terus berlanjut. Aku adalah tumbal, barang dagangan yang dijual dengan kemasan pesta mewah dan undangan berhuruf emas. Mobil mewah Pak Wahyu yang sunyi itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan tua. Pengeras suara dari masjid jauh baru saja selesai mengumandangkan azan Isya, menambah kesan sepi yang hampir mistis. Pintu besi hitam berat itu berderit perlahan ketika dibukakan olehnya, seolah-olah menyambutku ke dalam sebuah dunia yang sama sekali asing. Aku melangkah masuk, dengan hati yang masih terasa berat bagai dibebani batu. Bau hangat kayu tua dan desinfektan yang samar menyambutku, sebuah aroma yang khas dan membingungkan. Interiornya luas, tetapi terasa lebih seperti perpustakaan atau museum pribadi yang jarang dikunjungi daripada sebuah rumah. Tumpukan buku-buku medis dan jurnal kedokteran berserakan di mana-mana, di atas meja kayu tua, di kursi kulit, bahkan di tangga yang menuju lantai 2. Debu beterbangan lembut dalam sinar lampu lorong yang temaram, menari-nari dalam kesunyian yang hampir nyata. Maaf atas kekacauan ini, ucap Pak Wahyu, suaranya terdengar berat namun lembut, memecah kesunyian yang hampir menusuk. Aku terbiasa tinggal sendiri dan, ya, agak lalai dengan urusan rumah tangga. Dia meletakkan kuncinya di sebuah piring keramik di atas console table. Aku hanya mengangguk pelan. Mataku masih menyapu setiap sudut ruangan, mencoba mencerna kenyataan bahwa inilah penjara baruku. Tidak apa-apa, bisikku. Suaraku serak karena seharian hampir tidak bersuara. Rumahnya sangat besar. Dia menghela napas pendek, lalu memandangku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ikutlah. Aku akan tunjukkan kamarmu. Aku mengikutinya menaiki tangga kayu yang berderak pelan di bawah setiap langkah kami. Lorong di lantai atas itu gelap dan dingin. Dia membukakan sebuah pintu kayu besar.
Di dalamnya, terpajang sebuah ranjang kayu antik yang besar dengan kelambu putih, hampir seperti adegan dari film periode. Sebuah lemari pakaian tinggi berdiri di sudut, dan ada meja rias dengan cermin buram. Rasanya seperti masuk ke dalam ruang yang terhenti waktunya. "Ini kamar tidur utama," katanya, masih berdiri di ambang pintu, segan untuk masuk. "Semua sudah aku bersihkan dan siap untukmu." Aku memasuki kamar itu, rasa gugupku memuncak. Ini saatnya. Aku membayangkan dia akan masuk dan menutup pintu, memulai kewajiban kami sebagai suami istri. Tubuhku menegang, siap untuk menerima takdir terburukku. Aku menatapnya, mencari sedikit petunjuk dari raut wajahnya yang tenang namun lelah. Namun, alih-alih mendekat, Pak Wahyu justru membalikkan badan dan mengambil beberapa bantal tambahan serta selimut tebal dari lemari di lorong. Dengan hati-hati, dia menaruhnya di ujung ranjang. "Kau bisa tidur di sini," katanya. Suaranya datar namun tidak kasar. "Selimut dan bantal ini masih baru, jangan khawatir." Dia kemudian berjalan menuju sebuah pintu di samping lemari pakaian dan membukanya. "Kamar mandi pribadi ada di sini. Air panasnya kadang perlu waktu lama, jadi sabarlah." Aku hanya bisa menatapnya, kebingungan yang dalam mulai menggeser sedikit rasa takutku. Lalu, dia melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dia berjalan keluar kamar, tangannya menggantung pada kusen pintu. "Aku yang akan tidur di kamar tamu di ujung lorong," ucapnya perlahan. Mataku tidak lepas darinya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan atau akal-akalan. "Pintu ini," tangannya menunjuk ke arah pintu kamar, "dari dalam bisa dikunci. Ada gantinya. Kunci saja dari dalam untuk merasa aman." Aku terpana, mulutku terbuka sedikit. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini semacam permainan psikologinya? Sebuah strategi untuk membuatku lengah? Maksud Bapak. Akhirnya berhasil kuucapkan, suaraku bergetar. Dia menghela napas panjang, seperti seseorang yang memikul beban sangat berat. "Kita akan bicara lebih banyak besok, Salma. Sekarang, kau pasti lelah. Cobalah untuk beristirahat. Kamar kecil ada di sebelah kiri setelah tangga jika kau butuh sesuatu di malam hari." Tanpa menunggu respon lebih lanjut, dia memberikan anggukan kecil dan menutup pintu kamar perlahan, meninggalkanku sendiri dalam ruangan besar yang sunyi dan asing. Aku berdiri di sana, terdiam untuk beberapa saat yang terasa sangat panjang. Perlahan, aku mendekati pintu dan memutar gembok kecil itu. Klik. Suara itu bergema dalam kesunyian. Aku menyandarkan punggungku di daun pintu yang dingin. Tubuhku lunglai. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah, bukan lagi air mata keputusasaan, tetapi air mata kebingungan yang sangat dalam. Siapa sebenarnya pria tua ini? Dan permainan apa yang sedang ia mainkan? Keesokan harinya, aku terbangun oleh seberkas sinar matahari pagi yang menyelinap melalui celah-celah kelambu. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada. Kemudian, semua kenangan semalam, gaun pengantin, pelaminan, rumah besar yang sunyi, dan pintu kamar yang terkunci, berhamburan kembali ke dalam benakku, diikuti oleh rasa sesak yang familiar. Aku memberanikan diri keluar dari kamar, menyusuri lorong sunyi yang terasa lebih ramah di bawah cahaya pagi. Suara gemericik air dan celangoran peralatan dapur terdengar samar dari lantai bawah. Aroma kopi yang harum dan sesuatu yang hangat memandu langkah kakiku menuruni tangga kayu yang berderak itu. Pak Wahyu sudah berada di dapur, berdiri dengan mantap di depan kompor, mengenakan kaos dan celana training sederhana yang membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya, atau mungkin hanya lebih manusiawi. Di atas meja makan kayu besar yang sudah usang di beberapa sisinya, terpajang 2 set piring dengan telur mata sapi, sosis, dan beberapa potong roti bakar. Sebuah teko keramik berisi kopi menghangat di atas trivet anyaman. "Selamat pagi," ucapnya tanpa menengok,
seolah sudah merasakan kehadiranku. Suaranya lebih ringan dari kemarin. Aku harap telur mata sapi tidak masalah. Aku tidak tahu makanan kesukaanmu. Aku hanya bisa mengangguk, meski dia tidak melihat. Tidak masalah, terima kasih. Aku duduk di kursi yang dia tunjuk, merasa canggung dan seperti penyusup di ruang pribadinya. Dia membalikkan telurnya dengan mahir lalu akhirnya menatapku. Matanya yang di balik kacamata masih terlihat lelah, tetapi ada kehangatan baru di sana. Sesuatu yang tidak kulihat selama upacara pernikahan kami yang kaku. Dia mengambil teko kopi dan menuangkannya ke dalam cangkir di depanku. Gula dan susu ada di sana, katanya sambil menunjuk ke sebuah piring kecil. Kami makan dalam keheningan yang tegang selama beberapa menit. Suara sendok yang mengetuk piring dan tegukan kopi terdengar keras di antara kami. Aku memainkan makanan di piringku. Nafsu makanku hilang diterpa gelombang pertanyaan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi hari ini, dan seterusnya. Akhirnya, dia meletakkan sendok dan garpunya, menyela keheningan yang mulai tak tertahankan. Salma, mulainya, suaranya rendah namun jelas, memancarkan ketenangan yang dalam. Aku rasa kita perlu bicara. Bicara yang sebenarnya. Aku mengangkat kepalaku, bertemu dengan pandangannya yang serius. Aku tahu ini bukan yang kau inginkan, ujarnya, dan kalimat pembuka itu saja sudah membuat dadaku sesak. Aku tahu kau dipaksa ke dalam pernikahan ini. Diana, ibu tirimu, dia memberitahuku segalanya. Mataku membelalak. Dia memberitahu Bapak. Bisikku, tidak percaya. Diana yang licik dan manipulatif itu membongkar rencananya sendiri? Dia mengangguk, wajahnya berkerut menahan sesuatu. Mungkin kemarahan, atau mungkin kekecewaan. Dia memberitahuku tentang hutang ayahmu yang menumpuk. Tentang tekanan yang dia berikan padamu. Dan yang terutama, dia menatapku langsung, dan untuk pertama kalinya, aku melihat belas kasihan yang tulus di matanya. Dia memberitahuku tentang mimpimu. Tentang keinginanmu untuk kuliah desain grafis, yang dia gagalkan dengan sengaja karena menganggapnya tidak berguna dan hanya membuang-buang biaya. Seketika itu juga, air mataku meleleh tanpa bisa kubendung. Dia tahu segalanya. Rasa malu, kemarahan, dan kelegaan yang membingungkan membanjiriku. Selama ini, aku merasa seperti seorang penipu, seorang pengantin palsu yang dipaksa memainkan peran. Tapi dia tahu kebenarannya. Jadi mengapa? Desakku, suaraku bergetar. Mengapa Bapak setuju? Mengapa Bapak menikahiku jika Bapak tahu semua ini? Dia menarik napas dalam-dalam, memandang keluar jendela ke arah taman yang masih diselimuti embun pagi. Karena Diana sangat meyakinkan. Dan karena dia berhenti, seolah memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati. Dan karena aku melihat ada cahaya di matamu, Salma, bahkan di tengah semua keputusasaan itu. Sebuah cahaya yang mengatakan bahwa kau adalah seorang pejuang. Seorang yang punya mimpi. Dan cahaya itu, sayang sekali jika dipadamkan oleh keserakahan dan paksaan. Dia memandangku lagi, dan sekarang ada tekad yang kuat di raut wajahnya. Jadi, anggap saja rumah ini sebagai persembunyian yang nyaman. Sebuah tempat di mana kau aman. Di mana kau bisa bernapas, dan merencanakan langkahmu selanjutnya tanpa ada yang memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kau inginkan. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang barusan diucapkannya. Ini bukan skenario yang pernah kubayangkan. Tidak ada monster, tidak ada penjara. Hanya seorang pria tua yang bijaksana yang menawarkan, "Suaka? Apa yang Bapak inginkan dariku?" Tanyaku, masih waspada. Dia tersenyum, sebuah senyum kecil yang tulus dan untuk pertama kalinya sampai ke matanya. Aku sudah tua, Salma. Hidupku sudah tenang, dan agak sepi. Yang kuinginkan hanyalah teman bicara yang baik sesekali.
Seseorang untuk berbagi cerita dan secangkir kopi di pagi hari. Itu saja. Kau bebas melakukan apapun yang kau suka di sini. Jelajahi rumah ini, baca bukuku, atau mulailah merancang mimpimu lagi. Aku akan dukung. Aku memandangi telur yang sudah mulai dingin di piringku, tetapi untuk pertama kalinya sejak lama, ada sesuatu yang hangat mulai menyala di dalam dadaku. Itu adalah sebuah perasaan asing, harapan. Mungkin, hanya mungkin, penjara ini tidak akan seburuk yang kubayangkan. Mungkin, ini justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang aneh, sunyi, namun tidak sepenuhnya tidak nyaman. Pak Wahyu menepati janjinya. Dia memberiku ruang, menghormati batas-batas yang tidak terucap, dan perlahan-lahan kami mulai membangun sebuah pola koeksistensi yang tenang. Pagi dimulai dengan sarapan bersama yang awalnya canggung, lalu berubah menjadi percakapan ringan tentang cuaca atau berita yang dia baca di koran. Siangnya, dia biasanya pergi ke klinik pribadinya yang tidak jauh dari rumah, meninggalkanku sendirian di rumah besar itu dengan kesunyiannya yang masih terasa berat, namun sekarang sudah tidak lagi mengancam. Rasa ingin tahuku tentang pria yang kini menjadi suami dan pelindungku itu mulai menggerogoti rasa sungkanku. Siapa sebenarnya Dr. Wahyu? Mengapa dia begitu baik pada seorang penyusup seperti diriku? Apa yang ada di balik kesendirian dan mata sedihnya yang selalu memandang jauh itu? Suatu sore, saat Pak Wahyu masih di klinik, keberanianku memuncak. Rumah itu, dengan semua buku dan memorinya, seolah memanggilku untuk dijelajahi. Aku berjalan menyusuri lorong lantai 1, melewati ruang keluarga yang berantakan dengan jurnal kedokteran, menuju sebuah pintu yang selalu tertutup rapat. Dengan hati berdebar-debar, aku membukanya. Itu adalah sebuah ruang kerja, atau lebih tepatnya, sebuah ruang kenangan. Lebih rapi dari bagian rumah lainnya, tapi berdebu. Rak-rak buku penuh dengan album foto tua, bukan buku medis. Di atas meja kayu tua yang besar, tergeletak sebuah bingkai foto perak. Aku mendekat dan mengambilnya. Foto itu agak pudar, tetapi masih jelas. Di dalamnya, Pak Wahyu, yang terlihat jauh lebih muda, rambutnya masih hitam pekat, dan kerut di wajahnya hampir tidak ada, tersenyum lebar. Lengannya melingkari bahu seorang wanita yang cantik dengan mata sipit yang ramah dan senyum yang merekah. Seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, dengan wajah ceria yang mirip dengan ibunya, duduk di pundak Pak Wahyu, tangannya yang mungil memegangi dagu ayahnya. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu utuh, begitu berbeda dengan pria penyendiri yang kukenal sekarang. Aku terduduk di kursi tuanya, tidak mampu melepaskan pandangan dari foto itu. Siapa mereka? Kemana mereka pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, menciptakan narasi-narasi sedih yang mungkin menjelaskan kesendiriannya. Aku tidak menyangka ada yang masih tertarik dengan ruang tua ini. Suara itu membuatku terlonjak, nyaris menjatuhkan bingkai foto itu. Pak Wahyu berdiri di ambang pintu, mengenakan jas dokternya yang masih rapi, tas kerjanya tergantung di pundak. Matanya tidak marah, hanya terlihat lelah. Sangat lelah. Aku, maaf, Pak, kataku, buru-buru meletakkan foto kembali di meja, merasa seperti tertangkap basah melakukan sebuah kejahatan. Aku hanya penasaran. Pintunya terbuka. Bohong. Pintunya terkunci dan aku harus memutar knopnya agak keras. Dia melangkah masuk, meletakkan tasnya di lantai. Dia mendekati meja dan mengambil bingkai foto itu, mengusap debu di kacanya dengan ujung jarinya dengan gerakan yang sangat lembut, penuh kerinduan. Tidak perlu minta maaf, ujarnya akhirnya, suaranya rendah dan serak. Ini adalah keluarganya. Dulu. Dia diam untuk sesaat, matanya terpaku pada wajah wanita dan anak itu. Istriku, Sari, dan anak kami, Dito. Aku menahan napas, tidak berani bersuara,
takut mengusik momen rapuh ini. Dia, mereka. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Mereka meninggal, ucapnya, menyelesaikan kalimatku dengan datar. Seolah-olah itu adalah fakta medis yang harus diucapkan, tapi nada datarnya justru menyiratkan luka yang sangat dalam. Kecelakaan mobil. 15 tahun yang lalu. Sebuah truk yang ugal-ugalan menabrak mereka dari samping. Dia menghela napas panjang, bahunya turun, seolah mengingat kembali beban yang harus dipikulnya sendirian selama bertahun-tahun. Aku, seorang dokter, tapi tidak bisa menyelamatkan orang yang paling aku cintai. Ironis, bukan? Pak, bisikku, hatiku terasa sakit untuknya. Semua kecurigaanku, semua ketakutanku bahwa dia punya maksud tersembunyi, tiba-tiba terasa sangat konyol dan kekanak-kanakan. Dia meletakkan foto kembali di meja dengan hati-hati. Sejak saat itu, rumah ini terasa hampa. Aku mengubur diri dalam pekerjaan, dalam buku-buku. Mencoba lupa, tapi tidak pernah benar-benar bisa. Dia akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan yang sangat dalam di balik kacamata dan ketenangannya. Mungkin itu sebabnya, ketika Diana mendatangiku dengan ceritanya tentangmu, tentang keputusasaan,mu, aku merasa, aku memahami rasanya kehilangan harapan. Dan mungkin, dengan membantumu, aku bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa kuberikan pada mereka dulu, sebuah kesempatan kedua. Aku tidak bisa berkata-kata. Air mata menggenang di mataku. Aku melihatnya bukan lagi sebagai Pak Wahyu, dokter tua yang kukawini, tetapi sebagai seorang manusia yang terluka, yang justru dalam lukanya, memilih untuk berbuat baik. Terima kasih sudah memberitahuku. Akhirnya bisikku, suaraku bergetar. Dia mengangguk, memberikan senyum kecil yang sedih. Sekarang kau tahu, aku bukanlah pria yang misterius. Hanya seorang tua yang mencoba hidup dengan hantu-hantunya. Dia mengambil tasnya lagi. Aku akan membuat teh. Kau mau? Aku mengangguk, masih tercekat oleh pengakuannya. Saat dia berbalik dan berjalan keluar ruangan, aku memandangi foto keluarga itu sekali lagi. Sekarang, rumah besar dan sunyi ini tidak lagi terasa seperti penjara. Ia terasa seperti sebuah benteng yang dibangun di atas puing-puing kesedihan. Dan entah bagaimana, aku sekarang diizinkan untuk berlindung di dalamnya. Dan pria tua itu, dia bukan lagi sipir penjara. Dia adalah sang penjaga benteng yang sendiri. Ketenangan yang mulai kubangun, pemahaman baru yang rapuh antara aku dan Pak Wahyu, langsung hancur berantakan oleh dering telepon yang menusuk di suatu senja. Aku mengenal nada dering itu, spesial, dibuatnya sendiri untuknya, dan itu selalu membawa serta aura kegelisahan. Diana. Dengan jantung berdebar tidak karuan, aku mengangkat telepon rumah tua yang terletak di meja samping sofa. Halo. Salma. Akhirnya diangkat juga. Gimana? Jadi nyonya besar di rumah mewah? Sudah merasakan enaknya ditiduri dokter tua yang berduit. Suaranya nyaring, dipenuhi dengan nada mengejek yang familiar dan membuatku mual. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi. Langsung ke inti kekejamannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan, baik-baik saja, hardiknya. Suaranya menjadi lebih tajam. Aku butuh laporan. Gimana suamimu yang baru? Dia pelit enggak? Yang jelas-jelas, jangan lupa kewajibanmu yang utama di sana. Aku membeku. Kewajiban utama. Jangan pura-pura bodoh, Salma, teriaknya, dan aku bisa membayangkan matanya yang melotot. Uang. Gaji pertamanya sebagai suami harus kau serahkan padaku. Untuk setoran mobil baruku yang sudah aku pesan. Audi yang warna merah itu. Ingat? Jangan sampai kau bilang dia nggak kasih uang belanja.
Laki-laki tua kayak dia pasti ngasih jatah bulanan ke istri muda. Itu hakku sekarang. Seketika itu juga, seluruh kehangatan yang kurasakan dari percakapan dengan Pak Wahyu Sirna, digantikan oleh rasa dingin yang menyelimuti tulangku. Aku bukan hanya boneka dalam pernikahan ini. Aku adalah alat pemerasnya. Dia memaksaku menikah bukan untuk keamananku, tapi untuk akses ke dompet Pak Wahyu. Bu, aku tidak bisa melakukan itu. Protesku lemah, suaraku gemetar. Dia sudah sangat baik. Aku tidak mungkin. Baik? Potongnya dengan ledakan tawa sinis yang membuat telingaku sakit. Dasar anak naif. Kau pikir dia menikahimu karena cinta? Karena kau cantik? Jangan mimpi, Salma. Laki-laki tua seperti dia hanya punya satu keinginan. Punya boneka muda yang bisa dibanggakan dan ditempatkan di rumah. Sekarang dia baik, nanti juga bosan. Jadi, ambil selagi bisa. Jangan percaya orang terlalu mudah. Dia pasti punya maksud lain yang lebih dalam. Tunggu saja. Setiap katanya seperti cambuk yang mencabik perasaanku. Dia meracuniku, mencoba menghancurkan sedikit kepercayaan yang mulai tumbuh. Aku tidak akan memintanya untuk uang, Bu, kataku, mencoba bersikap tegas, tapi suaraku masih saja bergetar. Diam sejenak di seberang sana, dan ketika dia berbicara lagi, nadanya berubah, menjadi lebih rendah, lebih berbahaya, seperti ular yang mendesis. Kalau kau tidak mau melakukannya, aku akan telepon ayahmu. Aku akan ceritakan padanya bahwa anak perempuannya yang baik itu ternyata adalah istri yang tidak tahu diri, yang menolak suami dan mungkin sudah selingkuh karena merasa tidak cocok. Kau tahu kondisi ayahmu sekarang, Salma. Kabar buruk seperti itu bisa memperparah keadaannya. Kau mau mengambil risiko itu? Ancaman itu menusuk tepat di titik terlemahku. Ayah yang sedang sakit dan begitu percaya pada Diana. Aku membayangkan wajah pucatnya, kekhawatirannya, dan hatiku hancur. Jangan, desisku. Air mata mulai menetes karena merasa terjepit dan tidak berdaya. Pilihan ada di tanganmu, Salma, ujarnya, kemenangan terasa dalam nada bicaranya. Uang bulan ini, atau kesehatan ayahmu. Aku tunggu kabarmu. Klik, dia menutup telepon begitu saja, meninggalkanku dalam kesunyian ruang keluarga yang tiba-tiba terasa sangat mengungkung. Aku terjatuh ke sofa, telepon masih tergenggam di tanganku yang lemas. Tubuhku gemetar. Pemandangan taman yang indah melalui jendela besar tidak lagi terlihat indah. Semuanya terdistorsi oleh racun yang baru saja dia suntikan. Apakah dia benar? Apakah kebaikan Pak Wahyu hanya topeng? Apakah semua ini hanya permainan menunggu waktu saja? Aku memandangi foto lama Pak Wahyu dengan keluarganya di pikiranku, mencoba memegang erat gambar itu, mencoba mempercayai kebaikan yang kulihat di matanya. Tapi bisikan Diana seperti asap hitam yang memenuhi kepalaku. Jangan percaya orang terlalu mudah. Dia pasti punya maksud lain. Kepercayaan yang baru saja mulai bertunas itu sekarang layu, diterpa angin ancaman dan manipulasi. Aku terjebak. Terjebak antara pria yang mungkin baik dan seorang wanita yang pasti jahat. Dan aku tidak tahu harus percaya pada siapa, atau bagaimana caranya keluar dari labirin yang dia ciptakan untukku tanpa melukai orang yang kucintai. Keesokan paginya, aku turun untuk sarapan dengan membawa bayangan gelap dari percakapan telepon dengan Diana. Mataku sembab, dan kepalaku berdenyut-denyut. Setiap suara sendok yang mengetuk piring, setiap tegukan kopi Pak Wahyu, seolah memperdalam jurang kesunyian di antara kami. Bisikan Diana bergema di kepalaku. Dia pasti punya maksud lain, tunggu saja. Aku memainkan telur orak-arik di piringku, tidak berselera. Aku tidak berani menatap langsung Pak Wahyu, takut dia akan membaca ketakutan dan pengkhianatan yang berkecamuk di dalam diriku. Apakah aku harus meminta uang? Bagaimana cara memulainya?
Setiap skenario yang kubayangkan berakhir dengan rasa malu dan penghinaan. Pak Wahyu, yang biasanya tenggelam dalam korannya pagi ini, menyadari keadaanku. Dia meletakkan korannya perlahan. Kamu tidak bersemangat pagi ini, Salma. Apakah ada sesuatu? Tidurmu tidak nyenyak? Tanyanya. Suaranya penuh dengan kehangatan yang tulus yang justru membuatku semakin bersalah. Aku menggelengkan kepala, memaksakan senyum kecil yang terasa kaku di wajahku. Tidak, Pak. Aku hanya agak pusing saja. Itu bukan sepenuhnya bohong. Dia mengamati wajahku sejenak. Matanya yang tajam di balik kacamata sepertinya bisa melihat lebih dari yang kukatakan. Namun, dia tidak mendesak. Sebaliknya, dia mengambil sebuah amplop coklat yang telah berada di sampingnya dan menyelipkannya melintasi meja ke arahku. Ini untukmu, ucapnya sederhana. Jantungku langsung berdebar kencang, campuran antara harapan ngeri dan rasa malu yang membara. Ini dia. Dia memberiku uang tanpa aku minta. Diana akan senang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil amplop itu. Ia terasa tebal, tetapi tidak berisi uang tunai. Rasanya seperti kertas. Buka saja. Dorongnya lembut saat melihat kebingungan dan keenggananku. Dengan jari yang kaku, aku membuka lipatan amplop itu dan mengeluarkan isinya. Bukan uang. Itu adalah selembar brosur berwarna-warni untuk sebuah kursus desain grafis online yang sangat kukenal. Sebuah program intensif yang diadakan oleh sebuah platform ternama yang selama ini hanya bisa kuidam-idamkan. Dan di bawahnya, tergeletak sebuah voucher registrasi yang sudah dibayar lunas, dengan namaku tercetak jelas di atasnya. Serta sebuah brosur terpisah untuk sebuah tablet grafis model terkini. Aku terpana, mulutku terbuka. Mataku menatap bolak-balik antara brosur itu dan wajahnya yang sedang tersenyum kecil. Kemarin aku lihat kau melihat-lihat program ini di laptop saat sedang tidak sengaja lewat. Ujarnya, menyeruput kopinya, mencoba bersikap santai. Aku ingat Diana bilang kau punya bakat dan minat di situ. Jadi, kupikir, ini mungkin bisa menjadi awal yang baik. Untuk mengisi waktumu. Untuk investasi pada bakatmu. Air mata yang selama ini kutahan tumpah lagi. Tetapi kali ini bukan air mata keputusasaan atau ketakutan. Ini adalah air mata yang melelehkan es yang membeku di sekitar hatiku. Rasa bersalah karena telah mendengarkan Diana dan meragukan niatnya menghantamku dengan keras. Pak, aku tidak tahu harus berkata apa. Isakku, memegang brosur itu erat-erat, seolah-olah itu adalah tali penyelamat. Ini terlalu baik. Terlalu mahal. Dia menggeleng, wajahnya serius. Tidak ada yang terlalu mahal untuk pendidikan dan untuk membangun mimpi seseorang. Salma, aku sudah melewatkan kesempatan untuk melakukan itu untuk seseorang yang sangat penting. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak menyebut nama Dito, tapi aku tahu itu yang dia maksud. Dia berdiri dan mengambil sebuah kotak panjang dari balik lemari. Tablet grafis itu. Dia meletakkannya di depanku. Ini alatnya. Sekarang, terserah kamu bagaimana menggunakannya. Jadilah hebat. Aku melihat hadiah itu, lalu menatapnya. Bisikan Diana tentang maksud tersembunyi, terasa begitu kotor dan tidak berdasar sekarang. Pria ini tidak memberiku uang tunai untuk diminta oleh Diana. Dia memberiku alat untuk kemandirianku, untuk masa depanku sendiri. Terima kasih, kataku. Suaraku bergetar tetapi penuh dengan keyakinan yang baru ditemukan. Terima kasih banyak, Pak Wahyu. Aku tidak akan menyia-nyiakan ini. Dia tersenyum. Sebuah senyum yang kali ini mencapai matanya dan membuat kerutnya terlihat seperti peta pengalaman hidup, bukan usia. Aku tahu kau tidak akan. Sekarang, habiskan sarapanmu. Kau butuh energi untuk mulai mendesain. Pada hari itu, di meja makan yang sama di mana aku sebelumnya merasa terjepit,
sesuatu yang baru lahir. Bukan hanya sebuah kursus dan sebuah tablet, tetapi sebuah kesepakatan diam-diam antara kami. Aku akan menerima kebaikannya, bukan sebagai seorang pengemis, tetapi sebagai seorang penerima beasiswa. Dan aku akan membuktikan, padanya dan pada diriku sendiri, bahwa investasinya tidak akan sia-sia. Ancaman Diana masih ada, seperti awan gelap di cakrawala, tetapi untuk saat ini, sinar harapan yang diberikan Pak Wahyu cukup terang untuk menerangi langkahku ke depan. Ketenangan yang kurasakan selama beberapa hari setelah pemberian hadiah dari Pak Wahyu adalah sesuatu yang sangat berharga. Aku mulai tenggelam dalam modul-modul kursus desain grafisku, menemukan kembali kegembiraan dan passion yang lama terkubur. Tablet grafis itu menjadi perpanjangan tanganku, dan rumah besar itu perlahan berubah dari sebuah benteng sunyi menjadi studio pribadiku yang damai. Pak Wahyu menghormati waktuku, tetapi kami masih sering berbincang ringan saat makan malam, dan percakapan kami mulai mengalir lebih alami, dipenuhi dengan rasa saling menghormati yang semakin dalam. Namun, kedamaian itu rapuh, dan Diana, seperti hantu yang tak pernah beristirahat, tahu persis kapan harus muncul untuk mengacaukannya. Suatu Sabtu sore, ketika aku sedang asyik menyelesaikan tugas desain logo di meja makan, bel pintu berbunyi nyaring, memecah konsentrasiku. Pak Wahyu sedang di kebun belakang, merawat mawar-mawarnya yang mulai bermekaran. Aku bergegas ke pintu, tidak menyangka tamu. Dan di sana, berdiri dengan sikapnya yang biasa sok kuasa, adalah Diana. Dia mengenakan dress yang terlalu mewah untuk sekadar silaturahmi, dengan tas tangan yang menyilaukan dan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Senyumnya tipis dan penuh perhitungan. Salma. Akhirnya kelihatan juga. Coba lihat, jadi nyonya besar yang sibuk sampai tidak pernah telepon ibu. Katanya, langsung menyelipkan diri masuk tanpa diundang. Matanya menyapu setiap sudut ruangan seperti seorang auditor yang mencari-cari kesalahan. Bu Diana, kami tidak mengharapkan tamu, kataku, mencoba menahan panik yang mulai menjalar. Suara belakangku masih terdengar dari arah kebun. Ah, tidak apa-apa. Ibu hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu. Memastikan kau tidak kekurangan sesuatu, ujarnya, sambil berjalan masuk ke ruang tengah. Jarinya yang berlapis cincin menyentuh permukaan meja kayu, dan dia mengangkatnya, melihat debu yang hampir tidak ada dengan ekspresi jijik. Wah, rumah mewah tapi pelayan tidak ada? Salma, jadi TKW di rumah sendiri ya? Masak harus membereskan semuanya sendiri? Suamimu pelit nyuruh pembantu. Ejekannya seperti sabetan cambuk, ditujukan untuk mempermalukanku dan sekaligus menguji suasana. Sebelum aku bisa membela diri atau menjawab, suara yang tenang namun penuh wibawa terdengar dari pintu belakang. Rumah ini memang sengaja tidak memakai pelayan tetap, Diana. Aku menyukai privasi. Pak Wahyu berdiri di sana, masih mengenakan sarung tangan berkebun dan topi jerami lebar yang terlihat lucu, tetapi ekspresinya sama sekali tidak lucu. Wajahnya dingin, matanya yang biasanya ramah sekarang menyipit, memancarkan ketegasan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia melepas sarung tangannya perlahan. Diana sedikit terkejut, tetapi cepat pulih. Senyum palsunya kembali terpasang. Oh, Wahyu. Bagus juga, lebih hemat. Tapi kasihan Salma dong, harus kerja kasar. Salma adalah nyonya rumah ini, Diana. Ucap Pak Wahyu dengan suara datar namun tegas. Setiap katanya diucapkan dengan jelas dan penuh tekanan. Bukan pembantu. Dia bebas melakukan apa yang dia suka. Jika dia memilih untuk merapikan rumah, itu adalah pilihannya, bukan kewajibannya. Dan aku lebih suka privasi kami tidak terusik. Terdengar jelas penghinaan halus dalam kata-katanya. Diana tersipit-sipit. Senyumnya mulai memudar, digantikan oleh garis-garis kemarahan di sekitar mulutnya. Dia tidak menyangka mendapat perlawanan langsung. Privasi? Ah, iya juga. Suami istri baru memang perlu waktu berdua.
katanya, mencoba menyelamatkan muka dengan lelucon yang tidak lucu, sambil melirikku tajam, memperingatkanku untuk tidak berbicara. Tepat sekali, balas Pak Wahyu, tidak berminat melanjutkan percakapan. Apakah ada keperluan tertentu yang mendesak, Diana? Kebetulan kami ada agenda lain sebentar lagi. Itu adalah pengusiran yang halus namun tidak bisa disalahkan. Diana terpancing. Wajahnya memerah. Agenda? Agenda apa? Salma kan tidak kerja, hanya di rumah saja. Kami akan mereview kemajuan kursus desain grafis Salma, jawab Pak Wahyu tanpa ragu. Dia sangat berbakat dan membuat progres yang luar biasa. Aku sangat antusias untuk melihatnya. Dia memandangku, dan untuk sesaat, ada kebanggaan yang tulus di matanya yang membuat dadaku merasa hangat, sekaligus semakin merasa bersalah karena diam saja. Diana terlihat benar-benar kehilangan kata-kata. Rencananya untuk mematahkan semangatku dan mungkin memeras sedikit informasi atau uang, berbalik menjadi serangan terhadapnya sendiri. Dia dikalahkan di wilayahnya sendiri, dalam permainan manipulasi dan penampilan. Desain grafis? HMPH, yang penting jangan lupa kewajiban sebagai istri, gerutunya akhirnya, mengambil tasnya dengan gerakan kasar. Sudah, ibu pergi dulu. Nanti kalau butuh apa-apa, telepon saja, Salma. Lirikan terakhirnya padaku penuh ancaman sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan aroma parfumnya yang menyengat dan suasana yang tegang. Pintu tertutup. Keheningan menyelimuti kami. Pak Wahyu menghela napas panjang, melepas topinya. Maaf kalau aku terlalu kasar, ujarnya, terdengar lelah. Tidak, jawabku cepat. Suaraku bergetar karena campuran rasa lega, syukur, dan malu. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah membelaku. Dia mengangguk. Kau tidak perlu menghadapinya sendirian, Salma. Ingat itu. Dia kemudian menuju ke wastafel untuk membersihkan tangannya, meninggalkanku sendirian di ruang tengah. Aku melihat ke ajat pintu tempat Diana pergi. Perlawanan Pak Wahyu tadi memberiku keberanian. Tapi aku juga tahu, ini bukan akhir. Diana tidak akan menyerah begitu saja. Pertempuran mungkin baru saja dimulai, tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa berjuang sendirian. Ada seseorang di sisiku, dan itu membuat semua perbedaan. Malam setelah kunjungan Diana yang mengusik itu, rumah terasa berbeda. Udara masih terasa pekat oleh sisa-sisa konfrontasi, tetapi juga ada kehangatan baru, rasa persatuan yang rapuh antara aku dan Pak Wahyu. Kami makan malam dalam keheningan yang nyaman, bukan yang canggung. Aku memberanikan diri untuk menunjukkan beberapa desain awalku di tablet. Dia mengamatinya dengan sungguh-sungguh, memberikan pujian yang tulus dan bahkan bertanya tentang arti di balik pilihan warnaku. Itu adalah momen normal yang terasa sangat tidak normal, dan sangat kuhargai. Saat aku membersihkan meja, dia tidak langsung pergi seperti biasa. Dia berdiri di dekat jendela, menatap keluar ke kegelapan taman, profil wajahnya terlihat tegang dalam cahaya lampu temaram. Salma, ucapnya tiba-tiba, suaranya lebih dalam dari biasanya, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh. Tentang Diana, dia sering seperti itu? Menyakitimu seperti tadi? Aku membeku, lap piring masih di tangan. Aku tidak pernah membicarakan detail hubunganku dengan Diana. Itu adalah topik yang terlalu menyakitkan dan memalukan. Tapi setelah yang dia lakukan hari ini, setelah caranya membelaku, rasanya tidak adil untuk terus menyembunyikannya. Sejak ibu kandungku meninggal dan ayah menikahinya, iya. Aku mengakui pelan, menatap punggungnya. Dia, ahli dalam menemukan kelemahan orang dan menusuknya tepat di sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Dia tahu ayah sakit dan aku tidak ingin menyusahkannya, jadi itu selalu menjadi senjatanya. Dia mengangguk pelan, masih tidak menatapku, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk sesuatu. Aku paham rasanya, bisiknya, hampir tidak terdengar. Kehilangan seseorang yang seharusnya melindungimu. Dia akhirnya berbalik. Wajahnya tampak lebih tua, dibebani oleh kenangan yang berat. Matanya menatapku, dan untuk pertama kalinya,
Aku melihatnya tidak sebagai seorang dokter atau pelindung, tetapi sebagai seorang pria yang sangat terluka. Kemarin kau bertanya tentang foto itu. Mulainya, suaranya serak. Dia menunjuk ke arah ruang kerjanya. Tentang istri dan anakku. Aku mengangguk, hati berdebar. Aku tidak menduga percakapan akan mengarah ke sana. Dia menyilahkanku duduk di sofa, dan dia duduk di kursi di seberang, menjaga jarak yang nyaman. Dia melepas kacamatanya, mengusap matanya yang lelah. Nama istriku Sari, ujarnya, dan sebuah senyum kecil yang lembut dan sedih muncul di bibirnya saat mengucapkan nama itu. Dia adalah seorang penari, penuh kehidupan, selalu tertawa. Dan Dito, anak kami. Suaranya tercekat sebentar. Dia adalah petualang kecil. Selalu ingin tahu, selalu meminta cerita tentang tubuh manusia, tentang bagaimana aku menyembuhkan orang. Dia diam untuk waktu yang lama, menatap tangannya yang bergetar halus. 15 tahun lalu, mereka pergi untuk melihat pertunjukan tari di luar kota. Aku seharusnya bersama mereka, tapi ada darurat di rumah sakit. Napasnya terseduh. Sebuah truk, pengemudinya mengantuk, menabrak bus mereka dari samping. Aku menahan napas, merasakan sakit yang begitu dalam-dalam setiap kata yang diucapkannya. Aku mendapat telepon. Aku bergegas ke tempat kejadian, tapi... Dia menggeleng, air mata akhirnya menetes, mengalir melalui keriput di pipinya tanpa dia pedulikan. Aku seorang dokter, Salma. Aku telah menyelamatkan ratusan nyawa. Tapi di tempat itu, di pinggir jalan yang berantakan itu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka sudah pergi saat aku tiba. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku berlutut di depannya, meletakkan tanganku di atas tangannya yang dingin. "Pak," bisikku, air mataku juga mengalir untuknya, untuk keluarganya, untuk kesedihan yang begitu besar yang harus dipikulnya sendirian selama ini. Sejak saat itu, lanjutnya dengan suara hancur, rumah ini terasa hampa. Aku mengubur diri dalam pekerjaan, dalam buku-buku, mencoba lupa, tapi tidak pernah benar-benar bisa. Setiap sudut mengingatkanku pada mereka. Setiap tawa anak di luar terasa seperti pisau. Dia akhirnya menatapku, matanya merah dan rentan. Mungkin itu sebabnya, ketika Diana mendatangiku dengan ceritanya tentangmu, tentang keputusasaan,mu, tentang mimpimu yang dihancurkan, aku melihat bayangan diriku yang dulu, kehilangan segalanya. Dan mungkin dengan membantumu, memberimu kesempatan yang tidak bisa kuberikan pada mereka, aku bisa menemukan sedikit penebusan. Pengakuannya mengguncangku hingga ke inti keberadaanku. Ini bukan tentang belas kasihan biasa. Ini tentang seorang pria yang mencoba menyembuhkan lukanya sendiri dengan membantu orang lain yang terluka. Semua kecurigaanku, semua ketakutanku yang diracuni oleh Diana, tampak begitu kecil dan tidak penting dibandingkan dengan kesedihan besarnya. "Terima kasih," desisku, masih berjongkok di depannya, menekan tangannya. "Terima kasih sudah mempercayaiku dengan ceritamu." Dia mengangguk, memasang kembali kacamatanya, perlahan-lahan menyusun kembali perlindungannya. "Sekarang kau mengerti, Salma. Aku bukan pria yang misterius. Hanya seorang tua yang mencoba hidup dengan hantu-hantunya." Malam itu, sebuah dinding antara kami runtuh. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kejujuran yang menyakitkan. Aku tidak lagi melihatnya sebagai Pak Wahyu, dokter tua yang kukawini. Aku melihatnya sebagai Wahyu, seorang manusia yang patah, sama sepertiku. Dan dalam kehancuran kami yang saling melengkapi, kami menemukan fondasi baru untuk hubungan kami, saling pengertian. Pengakuan mendalam Pak Wahyu, atau lebih tepatnya, Wahyu, karena kini aku mulai memanggilnya dengan lebih akrab dalam pikiran, telah membuka pintu ke sebuah keintiman baru antara kami. Namun, keintiman itu justru menjadi sumber konflik batin yang menggerogotiku. Setiap kali dia tersenyum padaku, setiap kali dia dengan bangga melihat progres desain grafisku, atau setiap kali kami berdebat ringan tentang buku yang sama-sama kami baca, sebuah kehangatan yang asing dan berbahaya mulai merayap di dalam dadaku. Ini bukan lagi hanya rasa syukur atau hormat. Ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang dan wajahku memanas saat berada di dekatnya.
Aku mulai menantikan obrolan santai kami di meja makan, menikmati cara matanya berbinar ketika membahas topik yang dia sukai, dan bahkan menemukan kenyamanan dalam kesendirian kami yang bersama-sama di rumah besar itu. Dan justru itulah yang menakutkan. Karena setiap kali perasaan itu muncul, telepon Diana akan berbunyi, seperti alarm yang mengingatkanku pada realita. Gimana? Uangnya sudah dapat atau belum? Jangan bilang masih juga belum kasih tahu dia. Sambutnya suatu siang, suaranya seperti sirene peringatan. Mobil Audiku sudah sampai, tinggal setoran akhir saja. Belum, Bu. Aku masih belum menemukan kesempatan yang tepat. Jawabku lemah, berusaha menunduk agar Wahyu yang sedang membaca di teras tidak mendengar. Kesempatan? Apa susahnya? Pak, saya butuh uang untuk ibu saya. Gitu saja. Dia pasti kasih. Atau... Diam sejenak, dan nada suaranya berubah menjadi lebih jahat, lebih menusuk. Atau jangan-jangan kau sudah mulai nyaman di sana? Kau mulai lupa siapa yang membawamu ke situ? Jangan sampai kau jatuh cinta pada orang tua itu. Salma. Ingat, kau hanya alat untukku. Boneka yang aku tempatkan di rumahnya. Begitu hutang-hutang ini lunas dan aku sudah dapat semua yang aku mau, kau akan ku tarik keluar dari sana. Kau pikir ini cinta? Ini bisnis. Setiap katanya seperti jarum yang menyuntikkan keraguan dan rasa bersalah ke dalam nadiku. Jatuh cinta. Dua kata itu menggantung di udara, mengotori setiap perasaan hangat yang kumiliki untuk Wahyu. Aku hanya alat. Boneka. Ini bisnis. Aku mulai menjaga jarak. Jika biasanya aku menemani Wahyu minum teh sore di taman, kini aku berdalih harus menyelesaikan tugas kursus. Jika dia mengajakku berdiskusi tentang buku, aku menjawab dengan singkat dan buru-buru pergi ke kamarku. Aku melihat kebingungan di matanya, sedikit luka yang tersirat, dan itu menyiksaku lebih dalam. Suatu malam, dia mengetuk pintu kamarku. Salma, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tanyanya dari balik pintu, suaranya penuh kecemasan yang tulus. Kau terlihat menjauh. Aku menyandarkan kepalaku di pintu, air mata menetes. Aku ingin membukanya. Aku ingin memberitahunya segalanya tentang Diana, tentang ancamannya, tentang perasaanku yang membingungkan. Tapi ketakutan mengurungku. Ketakutan bahwa Diana akan menyakiti ayahku. Ketakutan bahwa jika Wahyu tahu, dia akan marah, kecewa, dan melihatku benar-benar hanya sebagai seorang pengkhianat yang memanfaatkan kebaikannya. Tidak, Pak. Tidak salah apa-apa. Jawabku, suaraku serak. Aku hanya lelah. Dan banyak tugas. Diam yang singkat di seberang pintu terasa seperti keabadian. Oh, baiklah. Istirahat yang cukup, ya, ucapnya akhirnya, dan aku mendengar langkah kakinya yang perlahan dan berat menjauh. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku menggigil. Aku terjepit antara dua kutub. Di satu sisi, ada Wahyu, dengan kebaikan, pengertian, dan perasaan tulus yang mulai tumbuh, perasaan yang kutarik kembali dengan kejam. Di sisi lain, ada Diana, dengan ancaman, manipulasi, dan kenyataan pahit bahwa pernikahan ini memang dibangun di atas fondasi kepalsuan. Aku meragukan segalanya. Apakah perasaanku pada Wahyu nyata? Atau hanya hasil dari rasa syukur dan kelegaan karena diselamatkan? Apakah kebaikannya tulus? Atau, seperti bisikan Diana, hanya sebuah topeng yang suatu saat akan dibuka? Konflik batin ini mengisolasi aku. Aku merasa sendiri di tengah rumah yang kini terasa semakin besar dan sunyi. Aku ingin mempercayai Wahyu, tetapi bayangan Diana dan ancamannya seperti kabut gelap yang menyelimuti setiap kemungkinan kebahagiaan. Aku ingin mendekat, tetapi setiap langkah mendekat justru terasa seperti mengkhianati ayahku dan menempatkanku dalam bahaya yang lebih besar. Aku terjebak dalam labirin rasa bersalah, ketakutan, dan keraguan, dan tidak tahu jalan keluar mana yang harus kuambil.
Ketegangan yang kiciptakan dengan menjauh dari Wahyu akhirnya pecah oleh sebuah peristiwa yang tidak terduga, mengalihkan fokusku dari konflik batin kepada kekhawatiran yang lebih mendesak dan nyata. Suatu pagi, aku menyadari bahwa Wahyu tidak turun untuk sarapan. Itu aneh. Dia selalu bangun pagi, bahkan seringkali sudah menyiapkan kopi sebelum aku bangun. Aku menunggu hingga pukul 9. Perasaan tidak enak mulai merayap. Akhirnya, aku memberanikan diri menaiki tangga dan mengetuk lembut pintu kamar tamu yang sekarang menjadi kamarnya. "Pak Wahyu," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras. "Pak Wahyu, apakah Anda baik-baik saja?" Dari dalam, terdengar suara batuk yang dalam, parau, dan terdengar menyakitkan. Lalu, suaranya yang lemah menyahut, "Salma, masuklah." Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Kamarnya remang-remang, tirai tertutup rapat. Dia terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan berkeringat. Kacamatanya tergeletak di meja samping tempat tidur, dan matanya terlihat sayu dan tidak fokus. Dadanya naik turun tidak teratur setiap kali batuk kembali mengguncang tubuhnya. "Pak, Anda demam," seruku, langsung mendekat dan meletakkan punggung tanganku di dahinya. Kulitnya terasa panas membara. "Dokter juga bisa sakit," bisiknya dengan suara serak, mencoba untuk bercanda, tetapi batuknya memotong kalimatnya. "Hanya flu berat, kurasa. Tidak perlu khawatir." Tapi ini bukan flu biasa. Aku melihat sekeliling kamarnya yang berantakan, tisu berserakan, segelas air yang masih penuh, dan botol obat batuk yang masih tersegel. Dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk merawat dirinya sendiri. "Biarkan aku membantu," kataku, suara tegas yang mengejutkanku sendiri. Semua keraguan dan jarak yang kiciptakan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh naluri untuk merawat. "Anda demam tinggi. Apakah Anda punya termometer? Obat penurun panas?" Dia menggeleng lemah, menutupi matanya dengan lengan yang lemah. "Tidak perlu repot-repot, Salma. Nanti juga reda dengan sendirinya." "Tidak," bantahku, dengan nada yang membuatnya membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. "Anda seorang dokter. Anda tahu ini bisa berbahaya jika tidak dirawat. Biarkan aku mengambil termometer dan obat. Tolong, jangan melawan." Aku bergegas turun, jantung berdebar kencang. Aku menemukan kotak P3K di dapur dan membawanya kembali ke atas. Aku membuka tirai sedikit untuk memberi cahaya, lalu dengan hati-hati mengukur suhu tubuhnya. 39,8 derajat, desisku. Panik. Ini sangat tinggi. Aku segera memberinya parasetamol dan memaksanya minum air. Aku merendam handuk dalam air dingin dan meletakkannya di dahinya. Aku membersihkan kamarnya yang berantakan, mengganti spraynya yang basah oleh keringat, dan duduk di samping tempat tidurnya, memastikan dia terus minum. Sepanjang hari itu, aku melihat sisi lain dari Wahyu. Bukan lagi dokter yang tegas dan bijaksana, atau pria yang sedih dan penyendiri, tetapi seorang manusia yang rentan dan sepenuhnya bergantung padaku. Dalam demamnya, dia kadang mengigau, menyebut nama Sari dan Dito, dengan suara yang penuh kerinduan dan rasa sakit yang membuat dadaku sesak. Dia berbicara tentang kecelakaan itu, tentang perasaan gagalnya karena tidak bisa menyelamatkan mereka. "Maafkan aku," bisiknya dalam tidurnya yang gelisah, tangannya meraih tanganku dengan erat, mengira aku adalah seseorang dari masa lalunya. Aku seharusnya ada di sana. Aku seharusnya bisa melakukan sesuatu. Sudah, bisikku, membereskan rambutnya yang basah dari dahinya, mataku berkaca-kaca. "Anda sudah melakukan yang terbaik." Di saat-saat jernihnya, dia tampak malu. "Maaf merepotkanmu, Salma," ujarnya suatu kali, setelah minum obat. "Kau seharusnya tidak melihatku seperti ini."
Justru ini waktunya bagi saya untuk membalas kebaikan Bapak, jawabku, menyeka keringat di lehernya dengan handuk lembut. Dan tolong, jangan minta maaf. Hari berganti malam. Aku tidak meninggalkan sisinya. Aku membacakan untuknya dari buku yang dia sukai, meski matanya tertutup. Aku memastikan dia makan bubur hambar yang kumasak. Aku melihat bagaimana bahkan dalam sakitnya, dia masih memikirkan orang lain. Telepon klinik. Ujarnya tiba-tiba di tengah malam. Suaranya parau. Batalkan semua janji besok. Pasien, jangan sampai menunggu. Sudah saya lakukan, Pak. Jawabku meyakinkan. Semuanya sudah diatur. Sekarang istirahatlah. Dia mengangguk lemas, dan akhirnya tertidur lelap. Napasnya mulai lebih teratur. Duduk di sampingnya di kegelapan, hanya diterangi lampu tidur temaram. Aku menyadari sesuatu telah berubah dalam diriku. Melihatnya begitu lemah, begitu manusiawi. Semua bisikan di Ana tentang maksud tersembunyi, terasa begitu hina dan tidak berarti. Pria ini memiliki hati yang begitu besar, bahkan dalam penderitaannya sendiri. Dan perasaan yang kumiliki, keinginan untuk merawatnya, untuk melindunginya, untuk ada di sisinya, itu nyata. Itu tidak bisa lagi disangkal atau disederhanakan menjadi hanya rasa syukur. Merawat Wahyu bukan lagi sebuah kewajiban atau balas jasa. Itu adalah sebuah pilihan. Dan dalam kesederhanaan merawat orang yang sakit, aku akhirnya menemukan kejelasan dalam kekacauan perasaanku. Aku peduli padanya. Sangat peduli. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh Diana, atau disangkal oleh rasa takutku. Keesokan harinya, demam Wahyu mulai mereda. Wajahnya masih pucat dan tubuhnya lemah. Tetapi kilau kecerdasan sudah kembali di matanya. Aku membantu dia turun ke ruang keluarga, membungkusnya dengan selimut wol di sofa, dan menyiapkan teh hangat dengan madu. Kehangatan yang kembali terjalin antara kami setelah malam merawatnya terasa nyaman, seperti selimut lama yang familiar. Aku hampir melupakan ancaman yang mengintai di luar tembok rumah ini. Hampir. Telepon itu datang di siang hari, ketika Wahyu sedang tertidur pulas karena efek obat. Aku mengangkatnya dengan cepat, berharap bukan Diana. Tapi tentu saja, itu dia. Salma, sambutnya, suaranya mendesis seperti uap beracun. Aku sudah menunggu dan menunggu. Di mana uangnya? Setoran terakhir mobilku sudah jatuh tempo hari ini. Kau pikir aku main-main? Bu, dia sedang sakit. Bisikku panik, berjalan menjauh dari ruang keluarga menuju dapur, berharap Wahyu tidak terbangun. Dia demam tinggi semalam. Aku tidak mungkin meminta uang sekarang. Sakit? Ejeknya, tidak menunjukkan sedikitpun empati. Lagi-lagi alasan. Pura-pura sakit kali ini, ya? Atau kau yang buat-buat alasan karena sudah lupa kewajibanmu? Dengarkan baik-baik, Salma. Aku tidak peduli jika dia sekarat. Aku mau uangku. Hari ini. Tapi aku tidak. Dengar, teriaknya. Dan aku bisa membayangkan wajahnya yang merah dan bermusuhan. Kalau bukan dari dia, maka carilah dari sumber lain. Jual perhiasan yang dia beri. Transfer dari kartu kreditnya. Aku tidak peduli caranya. Tapi aku mau uang itu masuk ke rekeningku sebelum jam bank tutup hari ini. Atau kau akan menyesal. Aku tidak bisa melakukan itu. Itu pencurian. Protesku. Suaraku bergetar ketakutan. Bagiku itu hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Balasnya dengan dingin. Atau, apakah aku harus menelepon ayahmu sekarang dan memberitahunya bahwa putri kecilnya yang manis tidak hanya menolak suaminya, tetapi juga mencuri darinya? Kau tahu, berita buruk seperti itu bisa sangat menyakitkan untuk jantungnya yang sudah lemah. Sangat menyedihkan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ancaman itu menggantung di udara, menusuk seperti pisau yang dingin. Aku membayangkan ayahku,
terbaring lemah di tempat tidurnya, wajahnya pucat karena kekhawatiran. Diana tahu tepat di mana harus menekan untuk melumpuhkanku. Jam 4 sore, Salma. Tidak ada kompromi. Klik, dia menutup telepon. Aku berdiri terpaku di dapur. Tangan masih menggenggam telepon, tubuhku gemetar. Jam sudah menunjukkan pukul 1. Hanya tinggal 3 jam. Mataku berputar-putar, melihat sekeliling rumah mewah ini. Perhiasan? Wahyu tidak pernah memberiku perhiasan. Kartu kredit? Aku bahkan tidak tahu di mana dia menyimpannya. Dan bahkan jika tahu, aku tidak tahu PIN-nya. Dan yang terpenting, aku tidak akan melakukannya. Itu akan mengkhianati kepercayaannya, menginjak-injak semua kebaikan yang telah dia berikan. Tapi ayahku, aku tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada ayahku. Aku terjebak, terjepit antara kesetiaan pada orang yang telah melindungiku dan ketakutan akan keselamatan orang yang melahirkanku. Air mata keputusasaan mulai menetes. Apa yang harus kulakukan? Mengaku pada Wahyu? Tapi setelah semua kebaikannya, setelah dia mempercayaiku dengan rahasia terdalamnya, akankah dia memaafkanku karena menjadi bagian dari skema pemerasan ini? Akankah dia melihatku bukan lagi sebagai Salma, tetapi sebagai kaki tangan Diana? Atau, yang lebih buruk, akankah dia marah pada Diana dan melakukan sesuatu yang justru akan memicu wanita itu untuk menyakiti ayahku? Aku merosot ke lantai dapur, menyembunyikan wajahku di antara lutut. Tubuhku diguncang oleh isakan yang bisu. Rumah yang telah menjadi tempat perlindunganku tiba-tiba terasa seperti sangkar lagi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti lonceng kematian bagi ayahku. Diana tidak akan mengalah. Aku tahu itu. Dari ruang keluarga, terdengar suara batuk ringan Wahyu. Salma, apakah ada air? Aku buru-buru menyeka air mataku, berusaha menenangkan suara yang gemetar. Ya, Pak. Sebentar. Aku berdiri, mengambil segelas air, dan berjalan ke ruang keluarga dengan wajah yang kucoba buat normal. Dia tersenyum lemah padaku. Terima kasih. Kau sudah begitu baik merawatku. Matanya yang lembut dan penuh syukur menusukku seperti pisau. Dia mempercayaiku sepenuhnya, sementara aku menyembunyikan badai yang akan menghancurkannya. Aku membalas senyumnya, sebuah ekspresi palsu yang terasa seperti topeng besi di wajahku. Di dalam, aku berteriak. Jam terus berdetak. Pukul 2. Pukul 3. Tekanan itu begitu besar, begitu menyiksa, hingga aku merasa seperti akan hancur. Aku harus membuat keputusan. Dan apapun keputusannya, akan ada konsekuensi yang menghancurkan. Tekanan dari Diana seperti bor yang terus menggerogoti tengkorakku. Setiap detik yang berlalu mendekati jam 4 terasa seperti hukuman mati yang ditunda. Aku tidak bisa meminta uang pada Wahyu, yang masih terbaring lemah dan mempercayaiku sepenuhnya. Itu akan menjadi pengkhianatan tertinggi. Tapi ancaman terhadap ayahku adalah algojo yang mengasah kapaknya. Dalam keputusasaan, sebuah ide yang lemah dan berisiko tinggi muncul. Diana bilang, jika bukan dari dia, maka carilah dari sumber lain. Aku tidak punya akses ke uang Wahyu, tapi mungkin, hanya mungkin, aku bisa menghasilkan uang itu sendiri. Dengan caraku. Dengan jantung berdebar kencang, aku mengambil tablet grafis dan laptopku dan membawanya ke kamar tidur, menjauh dari Wahyu yang masih beristirahat di ruang keluarga. Aku membuka beberapa grup WhatsApp dan forum desain online yang baru saja kujelajahi beberapa hari sebelumnya. Aku melihat beberapa lowongan proyek kecil-kecilan, desain logo sederhana, edit banner untuk toko online, desain kartu nama. Aku tidak punya portofolio. Aku tidak punya pengalaman. Tapi aku punya waktu 3 jam dan keputusasaan yang bisa memacu kreativitas. Dengan jari yang gemetar, aku membalas setiap lowongan yang kelihatan menjanjikan. Saya desainer grafis pemula tapi cepat belajar. Saya bisa mengerjakan proyek Anda dengan harga terjangkau dan turnaround time sangat cepat. Tertarik?
balasan datang, beberapa dingin dan menolak, beberapa meminta portofolio yang tidak kumiliki. Tapi kemudian, sebuah cahaya kecil. Seorang pemilik usaha kecil yang menjual kerajinan tangan membalas. Saya butuh banner untuk Instagram promo akhir bulan. Desain sederhana, warna pastel. Budget terbatas, hanya 200 Rp. Bisa? Harus selesai hari ini. 200.000. Itu bahkan tidak mendekati jumlah yang diminta Diana. Tapi itu adalah sesuatu. Itu adalah awal. Bisa. Ketikku. Jemariku hampir tidak bisa mengikuti pikiran yang kalut. Saya kerjakan sekarang. Tolong kirim detail dan logonya. Aku menyambar tabletku, mengabaikan semua modul kursus dan langsung terjun ke dalam perangkat lunak desain. Mataku perih menatap layar, tanganku berkeringat. Setiap menit sangat berharga. Aku mendengar Wahyu batuk-batuk di lantai bawah, dan rasa bersalah yang lain menyergapku karena mengabaikannya. Tapi ini untuknya juga, untuk melindunginya dari kebenaran yang keji. Beberapa jam kemudian, setelah beberapa revisi cepat dengan klien yang ternyata cukup sabar, desain banner sederhana itu selesai. Dia transfer uangnya, Rp200.000, langsung ke rekening bank pribadiku yang hampir kosong. Itu adalah penghasilan pertamaku. Seharusnya menjadi momen yang membanggakan. Tapi itu hanya terasa seperti setetes air di padang pasir yang luas. Aku melihat jam. Pukul 3.45. Hanya tinggal 15 menit. Diana menelepon lagi. Waktunya hampir habis. Salma, uangnya sudah masuk. Bu, saya baru dapat 200.000. Dari proyek desain. Jawabku, berusaha terdengar meyakinkan. Tapi itu baru permulaan. Minggu depan pasti. 200.000, teriaknya. Suaranya melengking seperti sirene. Kau bercanda? Kau pikir aku bisa bayar setoran mobil dengan recehan seperti itu? Kau memang sengaja mengolok-olokku, ya? Tidak, Bu. Saya bersungguh-sungguh. Saya akan kerja lebih keras. Sudah cukup. Potongnya dengan nada yang tiba-tiba sangat dingin dan berbahaya. Kau punya dua pilihan. Antar sendiri uang itu ke rumah, atau aku yang akan datang ke sana untuk mengambilnya. Tapi jika aku yang datang, bukan hanya uang yang aku mau. Aku akan pastikan suamimu yang tua dan sakit itu tahu persis siapa istrinya yang sebenarnya. Pilih. Teleponnya mati. Aku terjatuh di lantai, tubuhku lemas. Dia akan datang ke sini. Dia akan menghancurkan segalanya. Semua kepercayaan, semua kedamaian yang mulai kami bangun. Dan dia akan melakukannya di depan Wahyu yang masih lemah. Air mata mengalir deras. Usahaku sia-sia. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku harus memberinya uang yang tidak kumiliki, atau menghadapi kehancuran. Dari bawah, suara Wahyu memanggil. Salma, apakah kau baik-baik saja? Aku mendengar suara teriak-teriak. Aku menyeka air mataku, berusaha menenangkan suara. Tidak apa-apa, Pak. Hanya telepon dari teman. Bohong lagi. Selalu berbohong. Aku harus turun. Aku harus tersenyum dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sementara dunia di sekelilingku hampir runtuh. Aku mengambil dompetku, melihat lembaran Rp200.000 yang seharusnya menjadi kebanggaan. Tetapi sekarang terasa seperti vonis mati. Ini tidak akan cukup. Tidak pernah cukup. Dan sekarang, Diana akan datang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali jika aku mengaku pada Wahyu. Tapi bisakah aku mengambil risiko itu? Bisakah aku menghancurkan hati satu-satunya orang yang telah memperlakukan aku dengan baik, dan mungkin juga membahayakan ayahku? Aku terjebak tanpa jalan keluar. Setiap jalan tampaknya berakhir dengan kehancuran. Pukul 4.1. Setiap detik adalah siksaan. Aku duduk di samping Wahyu di ruang keluarga, mencoba membalik-balik majalah yang sama sekali tidak kubaca. Tanganku berkeringat dingin, dan setiap suara mobil yang lewat di luar membuat jantungku berhenti berdetak. Wahyu, yang masih lemah, tampaknya merasakan kegelisahanku. Salma, kamu yakin tidak apa-apa? Tanyanya untuk kesekian kalinya, matanya penuh perhatian yang membuat rasanya semakin menyiksa. Kamu terlihat sangat tegang sejak tadi.
Aku hanya khawatir dengan kondisi Bapak, jawabku, memaksakan senyum yang terasa kaku dan palsu. Itu bukan sepenuhnya bohong, tapi itu bukanlah sumber kepanikanku. Lalu, bel pintu berbunyi. Suaranya nyaring, menggema di rumah sunyi itu seperti lonceng kematian. Dia datang. Aku membeku, darah seolah berhenti mengalir di pembuluhku. Wahyu mengerutkan kening, bingung. Kita tidak ada janji dengan pasien hari ini, gumamnya, mencoba berdiri. Jangan. Aku yang akan buka, kataku, melompat berdiri, berusaha menahannya. Jika dia membuka pintu dan melihat Diana, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sudah terlambat. Bel berbunyi lagi, lebih panjang, lebih tidak sabar, diikuti dengan ketukan keras yang menggema. Wahyu sudah berdiri, berjalan pelan ke arah pintu. Siapa ini? Kurang ajar sekali mengetuk seperti itu, ujarnya, suaranya lemah namun berwibawa. Tunggu, Pak, biar saya. Tapi tanganku tergantung di udara ketika dia sudah membuka pintu. Dan di sana, berdiri dengan sikapnya yang paling mengancam, adalah Diana. Matanya menyala dengan amarah dan kemenangan, langsung menyapu ruangan dan mendarat padaku seperti elang yang melihat mangsanya. Salma. Akhirnya. Di mana uang? Teriaknya, tapi kemudian matanya beralih ke Wahyu yang berdiri lemah di depannya. Ekspresinya berubah seketika, menjadi manis dan beracun. Oh, Wahyu, kau di rumah. Aku khawatir tentang Salma, jadi aku mampir. Wahyu tidak terkesan. Wajahnya dingin. Diana, kami tidak mengharapkan tamu. Apalagi dengan cara mengetuk seperti hendak memecahkan pintu. Diana menyeringai, tidak peduli. Ah, soal kecil. Sebenarnya, aku ada urusan dengan Salma. Urusan keluarga. Dia melirikku tajam, matanya memerintahkanku untuk berbicara, untuk menyerahkan sesuatu. Aku berdiri membeku, seperti tikus yang dikepung ular. Mulutku kering. Aku tidak bisa berkata-kata. Wahyu melihat kepanikanku, lalu kembali menatap Diana. Urusan keluarga? Urusan apa? Tanyanya, suaranya datar namun berisi ancaman yang samar. Diana kehilangan kesabarannya. Sudah, Salma, jangan buang-buang waktuku. Berikan sekarang. Hardiknya, mengulurkan tangannya. Aku menggigil, secara tidak sadar meraih dompetku yang berisi uang 200.000 itu. Itu adalah gerakan yang salah. Wahyu melihatnya. Matanya menyempit. Apa yang terjadi di sini, Salma? Tanyanya, sekarang padaku. Suaranya tidak marah, tapi penuh dengan kebingungan yang mendalam dan rasa sakit. Diana tidak memberiku kesempatan untuk menjawab. Dia berhutang padaku, dan dia harus membayarnya sekarang. Serunya, mendorongnya lebih jauh. Berhutang? Suara Wahyu menggelegar, membuat kami berdua terkejut. Batuknya kembali menyerang, tetapi dia berdiri tegak, wajahnya memerah karena kemarahan dan kebingungan. Hutang untuk apa? Salma, apa yang dia bicarakan? Air mataku akhirnya meluap. Aku tidak bisa menahannya lagi. Semuanya keluar. Dia memaksaku untuk meminta uang pada Bapak. Isaku, tubuhku gemetar tak terkendali. Untuk setoran mobilnya. Dia mengancam akan menyakiti ayah jika aku tidak melakukannya. Dia bilang aku hanya alat untuknya. Diana mendesis. Wajahnya berubah merah karena marah. Dasar pengkhianat kecil. Kau pikir dia akan mempercayaimu? Dia. Sudah cukup, Diana. Wahyu membentak. Suaranya, meski lemah, penuh dengan wibawa yang mematikan. Semua gerak-geriknya yang biasa kalem hilang, digantikan oleh kemarahan yang dingin dan mengerikan. Dia memandang Diana dengan pandangan yang bisa membekukan neraka. Uang itu adalah hak Salma, bukan milikmu. Dan tentang hutang suamimu. Dia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Sudah lama lunas. Semuanya. Aku yang melunasinya tanpa sepengetahuanmu karena kasihan dengan keadaan adikmu,
suamimu yang sakit. Yang kau lakukan ini bukanlah menagih hutang. Ini adalah pemerasan. Diana terpana. Mulutnya terbuka sedikit. Wajahnya pucat. Dia tidak menyangka. Tidak menyangka bahwa Wahyu tahu segalanya. Dan tidak menyangka bahwa hutangnya sudah lunas. Kau berbohong. Desisnya. Tapi keyakinannya sudah goyah. Keluar dari rumahku. Ucap Wahyu dengan suara rendah yang bergetar kemarahan. Sekarang. Dan jika kau berani mendekati Salma lagi, atau mengancamnya dan keluarganya sekali lagi, aku tidak akan segan-segan melaporkan pemerasanmu ini kepada polisi. Bukankah sudah cukup banyak air mata dan penderitaan yang kau ciptakan? Diana berdiri di sana untuk beberapa saat. Wajahnya memerah karena malu dan kemarahan. Dia melihatku. Matanya berjanji balas dendam, lalu melihat Wahyu yang masih berdiri tegak meski tubuhnya jelas goyah. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Dengan geraman marah, dia berbalik dan berjalan keluar, menyemburkan aroma parfumnya yang menyengat untuk terakhir kalinya. Pintu tertutup. Kesunyian yang tegang menyelimuti kami. Wahyu terlihat sangat lelah, bersandar di dinding, napasnya tersengal-sengal. Aku masih menggigil, air mata mengalir deras. Dia memandangku, dan di matanya tidak ada kemarahan, hanya kelelahan dan kepedihan. Mengapa kau tidak memberitahuku, Salma? Bisiknya, suaranya hancur. Mengapa kau harus menghadapi ini sendirian? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya berlari dan memeluknya erat-erat, tubuhku masih gemetar. Dia kaku sebentar. Lalu lengan lemahnya melingkari pundakku. Kebenaran akhirnya terungkap. Dan meski berantakan dan menyakitkan, itu membebaskan. Aku tidak lagi sendirian. Setelah pintu tertutup dengan keras, meninggalkan getaran yang masih terasa di udara, rumah itu jatuh ke dalam keheningan yang paling pekat dan paling berat yang pernah kualami. Hanya terdengar suara napas Wahyu yang tersengal-sengal dan isakanku yang tidak terkendali. Aku masih memeluknya, merasakan tubuhnya yang tinggi namun sekarang terasa sangat rapuh di pelukanku. Gemetar bukan karena demam, tetapi karena amarah dan kelegaan yang luar biasa. Perlahan, dia melepaskan pelukanku. Tangannya yang kurus dan berurat memegangi pundakku, memaksaku untuk menatapnya. Matanya, di balik kacamata yang sedikit berkabut, memancarkan kelelahan yang begitu dalam, tetapi juga sebuah kejelasan yang baru. Salma, ucapnya, suaranya serak namun lembut. Duduklah. Kita perlu bicara. Dia menuntunku ke sofa, tubuhnya sedikit limbung. Aku membantunya duduk sebelum duduk di sampingnya. Tangan masih menggenggam erat ujung jilbabku, berusaha menenangkan gemetar yang tidak kunjung reda. Aku sangat minta maaf, Pak, bisikku. Suaraku hancur oleh tangisan. Aku seharusnya jujur dari awal. Aku sangat takut. Dia menggeleng, mengangkat tangan untuk menghentikan permintaanku. Tidak. Yang harus minta maaf adalah aku. Napasnya masih berat. Aku seharusnya menyadari. Aku tahu bagaimana Diana itu. Aku tahu dia memanipulasi. Tapi aku tidak menyangka dia akan sekeji itu, sampai menggunakan ayahmu sebagai ancaman. Matanya berbinar karena kemarahan yang tertahan. Aku membawamu ke sini untuk melindungimu, tetapi justru membuatmu menderita dalam keheningan. Itu adalah kelalaianku. Aku tercekat. Dia tidak marah padaku. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Bapak sudah melunasi hutang ayah. Tanyaku, masih mencoba memahami kebenaran yang diungkapkannya tadi. Dia mengangguk, mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan kacamatanya dengan gerakan lambat, seolah memberi dirinya waktu untuk mengatur pikirannya. Ya, beberapa bulan yang lalu, sebelum pernikahan ini bahkan diusulkan, suamimu, ayahmu, adalah teman lamaku. Dia datang padaku, meminta bantuan, malu sekali. Diana tidak tahu.
Aku membayar lunas semua hutangnya kepada rentenir itu dengan syarat satu hal, bahwa Diana tidak boleh tahu. Aku tidak ingin memberinya lebih banyak bahan untuk memanipulasi. Dia memasang kembali kacamatanya dan menatapku. Ternyata, dia menemukan caranya sendiri. Rasa lega yang begitu besar menyergapku, diikuti oleh gelombang kemarahan terhadap Diana. Selama ini, ayahku sudah bebas. Selama ini, aku disiksa oleh ancaman yang bahkan tidak ada. Jadi semua ini, untuk mobilnya? Untuk gaya hidupnya? Bisikku, tidak percaya. Untuk keserakahan murni, koreksi Wahyu dengan nada pahit. Dia melihat pernikahan ini sebagai kesempatan untuk menguras lebih banyak. Dan ketika kau tidak memberikannya apa yang dia mau, dia menggunakan ancaman untuk memaksamu. Dia menghela napas panjang. Aku sudah memaafkan banyak hal darinya, Salma. Tapi yang dia lakukan padamu, itu tidak bisa dimaafkan. Dia berdiri, sedikit goyah, dan berjalan ke meja kecil di dekat telepon. Dia mengambil sebuah kartu nama, notaris yang menangani dokumen-dokumennya. Pernikahan ini, dari awal, adalah untuk melindungimu. Tapi sekarang, perlindungan itu berarti menjagamu dari Diana untuk selamanya. Dia menatapku, dan dalam matanya ada tekad yang membaja. Dia tidak akan mendekatimu lagi. Aku akan memastikannya. Aku melihatnya, pria yang masih sakit dan lemah ini, berdiri di tengah ruangan dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki, bertekad untuk membelaku. Dan pada saat itulah, sesuatu dalam diriku bergeser selamanya. Semua keraguan, semua ketakutan yang diracuni oleh Diana, menguap begitu saja. Yang tersisa adalah rasa hormat yang begitu dalam, dan sebuah perasaan yang telah lama kutunggu untuk diakui, bukan sebagai rasa syukur, tetapi sebagai sesuatu yang jauh lebih personal, lebih hangat, dan lebih berani. Dia mungkin melihat sesuatu di mataku, karena ekspresinya melunak. Kau aman sekarang, Salma, bisiknya, meyakinkanku. Aku berjanji. Aku mengangguk, air mata masih mengalir. Tetapi kali ini adalah air mata kelegaan. Pengusiran Diana dari rumah ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga pengusirannya dari bayang-bayang yang mengendalikan hidupku. Aku akhirnya benar-benar bebas. Dan yang terpenting, aku tidak sendirian. Aku memiliki Wahyu. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku untuk benar-benar mempercayainya, dan mempercayai perasaan yang tumbuh untuknya. Hari-hari setelah pengusiran Diana terasa seperti bernapas untuk pertama kalinya setelah sekian lama terkubur dalam ruang pengap. Rumah yang besar itu masih sunyi, tetapi kesunyiannya sekarang terasa damai, bukan menyedihkan. Tanpa ancaman telepon yang selalu mengintai, tanpa bisikan jahat yang meracuni pikiranku, aku bisa benar-benar melihat dan merasakan kehidupan yang kubangun bersama Wahyu. Kesehatannya perlahan pulih, dan dengan itu, energi dan keceriaannya juga kembali. Namun, ada sesuatu yang berbeda antara kami. Dinding yang pernah kami bangun, dia dengan kesedihannya, aku dengan ketakutanku, telah runtuh, digantikan oleh sebuah jembatan yang rapuh namun nyata, dibangun dari kejujuran dan pengertian yang terpaksa diperoleh melalui konflik. Suatu sore, kami duduk di taman belakang, menikmati teh hangat dan sinar matahari yang keemasan. Wahyu tampak lebih tenang, matanya yang biasanya memandang jauh kini lebih sering tertuju padaku, seolah-olah sedang mempelajari sebuah buku yang baru saja dia pahami. Salma, ucapnya tiba-tiba, memecahkan keheningan yang nyaman. Suaranya rendah, serius, namun bergetar dengan kerapuhan yang tidak biasa. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Jantungku berdebar kencang. Apakah ada masalah baru? Apakah dia masih marah tentang Diana? Apa itu, Pak? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Dia menghela napas dalam-dalam, menatap cangkir tehnya seolah-olah di sana terletak semua keberanian yang dia kumpulkan. Pernikahan kita,
dimulai dengan cara yang salah. Dengan paksaan, kepalsuan, dan rasa takut. Dia mengangkat matanya, dan di dalamnya aku melihat laut emosi yang dalam, keraguan, harapan, dan ketakutan. Awalnya, aku setuju dengan rencana gila Diana karena kasihan. Aku melihatmu terjebak, dan aku ingin memberimu jalan keluar. Aku pikir, dengan menikahimu, aku bisa memberimu perlindungan dan kebebasan yang kau butuhkan tanpa menuntut apapun darimu. Aku mendengarkan, tidak bisa bersuara, terpikat oleh kejujuran mentahnya. Tapi sesuatu telah berubah. Lanjutnya, suaranya semakin lembut, semakin personal. Mungkin awalnya aku menikahimu karena kasihan dan ingin menolong. Tapi sekarang, dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat, dan wajahnya, yang biasanya begitu bijaksana dan terkendali, tiba-tiba terlihat sangat muda dan sangat takut. Sekarang rasanya berbeda. Aku mulai menantikan obrolan kita di meja makan. Aku senang mendengar tawamu dari seberang ruangan. Aku mulai merindukan kehadiranmu bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai lebih dari itu. Dia menarik napas gemetar. Aku tahu usiaku. Aku tahu aku terlalu tua untukmu. Aku tahu pernikahan ini bukanlah yang kau impikan. Dan aku tidak pernah berharap untuk perasaan ini tumbuh. Tapi itu ada. Dan aku harus jujur padamu. Mataku berkaca-kaca. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Ini bukan lagi tentang rasa syukur atau kewajiban. Ini adalah pengakuan. Sebuah pengakuan yang tulus dan tidak terduga dari seorang pria yang telah kehilangan begitu banyak cinta dalam hidupnya. Dia terdiam, menungguku bereaksi, wajahnya dipenuhi keraguan yang menyiksa. Aku mengerti jika kau tidak bisa membalas perasaan ini. Aku tidak akan memaksamu. Janjiku tetap, kau bebas. Kau bisa tinggal di sini, melanjutkan studimu, dan ketika kau siap untuk pergi, aku akan melepasmu dengan ikhlas. Aku melihatnya, pria yang telah memberiku segalanya tanpa meminta imbalan, yang telah melindungiku bahkan dari dirinya sendiri, yang sekarang membuka hatinya yang telah lama tertutup dan menyerahkannya padaku dengan segala kerapuhannya. Dan pada saat itu, aku tahu jawabanku. Itu telah ada di sana, tumbuh perlahan di antara reruntuhan ketakutan dan kepalsuan, seperti bunga yang merekah di antara puing-puing. Usia hanyalah angka, Pak, bisikku, suaraku bergetar namun penuh keyakinan. Aku menjangkau dan mengambil tangannya yang bergetar. Itu terasa hangat dan kuat di tanganku. Yang penting adalah perasaan dan rasa saling menghargai. Dan aku juga merasakan hal yang sama. Aku merasa nyaman dan aman bersamamu. Bukan lagi sebagai tempat persembunyian, tapi sebagai rumah. Seketika itu juga, beban yang terasa selama ini menguap. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memandangku dengan mata yang berkaca-kaca, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu, sebuah senyum yang paling tulus, paling lepas, dan paling bahagia yang pernah kulihat, merekah di wajahnya, menghapus semua kerutan dan kesedihan selama ini. Tanganuhnya menggenggam tanganku erat-erat, sebuah ikatan baru yang dibangun bukan atas dasar paksaan atau kepalsuan, tetapi atas dasar pilihan. Pilihan untuk mencoba. Pilihan untuk mempercayai. Pilihan untuk membiarkan perasaan yang telah tumbuh di antara puing-puing kehidupan kami menjadi sesuatu yang nyata. Pengakuan itu mungkin terlambat, dan jalannya mungkin tidak biasa. Tetapi pada sore itu, di bawah sinar matahari keemasan, kami menemukan sebuah awal yang sesungguhnya. Pengakuan jujur yang terlontar di antara kami bagai membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Namun, kami tidak terburu-buru. Hubungan kami bukanlah percikan api yang menyala-nyala, tetapi lebih seperti bara yang dibiarkan membara perlahan, dipupuk dengan kehati-hatian, penghormatan, dan waktu. Kami memilih untuk memulainya dari awal, dengan fondasi yang benar,
saling pengertian dan kejujuran. Langkah pertama adalah memberitahu ayahku. Aku meneleponnya, dengan Wahyu duduk di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku dengan erat, memberikan kekuatan. Suara ayah di seberang telepon masih lemah, tetapi jelas terasa lega ketika ku ceritakan segala kebenaran. Tentang Diana yang sebenarnya, tentang kebaikan Wahyu yang tulus, dan tentang perasaan yang mulai tumbuh antara kami. Aku tidak menyembunyikan apapun lagi. Salma, nak, suara ayahku bergetar. Ayah? Ayah minta maaf. Ayah tidak tahu. Ayah terlalu lemah, terlalu mempercayai Diana. Dia terdiam sejenak. Tapi ayah bersyukur. Bersyukur kau ditempatkan di sisi orang yang baik seperti Wahyu. Dia adalah teman lama ayah yang paling jujur. Ayah merestui kalian. Jalani hidupmu dengan damai. Kata-katanya melepas beban terakhir yang mengikat hatiku. Air mata kebahagiaan menetes, dan Wahyu memeluk pundakku, sebuah gestur perlindungan yang sekarang terasa alami dan diinginkan. Dengan restu ayah, kami mulai membangun hidup kami dengan cara kami sendiri. Aku dengan giat meneruskan kursus desain grafis. Hasil dari proyek-proyek kecil yang kukerjakan tidak lagi untuk memenuhi tuntutan Diana, tetapi untuk tabungan dan kebanggaan diriku sendiri. Wahyu, di sisi lain, perlahan membuka diri pada dunia lagi. Dia mengurangi jam praktiknya dan mulai membuka klinik kecil gratis 2 kali seminggu untuk warga tidak mampu di sebuah ruang yang sebelumnya dia gunakan untuk menyimpan kenangan. Aku yang mendesain logo dan selebaran untuk kliniknya, Klinik Dharma, dengan ilustrasi tangan yang sedang memeluk hati. Itu adalah proyek kolaborasi pertama kami, dan itu terasa sangat berarti. Rumah besar itu tidak lagi sunyi. Kami mengisinya dengan musik, dengan obrolan tentang buku dan seni, dengan tawa yang jujur. Aku memberanikan diri untuk mendekorasi ulang beberapa ruangan, membuka tirai lebar-lebar untuk membiarkan matahari masuk, dan perlahan-lahan menghapus kesan muram yang selama ini menyelimutinya. Wahyu tidak protes. Dia hanya tersenyum, senang melihat kehidupan kembali menghirup rumahnya. Suatu malam, kami duduk di teras belakang, menikmati udara sejuk dan gemericik air mancur kecil yang baru saja kami perbaiki bersama. Dia memegang tanganku, jarinya yang sudah berkerut namun terasa kuat dan hangat membelai punggung tanganku. Terima kasih, Salma, ucapnya tiba-tiba, suaranya tenang dan dalam. Tidak hanya untuk membersihkan rumah ini, tapi untuk membersihkan sudut-sudut gelap dalam hidupku. Kau membawaku kembali kepada kehidupan. Aku menoleh padanya, melihat bagaimana cahaya bulan menyinari wajahnya yang teduh. Kerutnya masih ada, tetapi sekarang itu seperti peta kebahagiaan, bukan peta kesedihan. Justru saya yang harus berterima kasih, Pak. Anda yang memberikan saya pilihan. Anda yang mempercayai saya ketika saya sendiri tidak percaya pada siapapun. Dia mengangkat tangan dan dengan lembut menyentuh pipiku. Tidak ada lagi, Pak, bisiknya, matanya berbinar. Panggil aku Wahyu. Karena kita sekarang adalah mitra. Dalam semua hal. Wahyu, ucapku, mencoba nama itu di lidahku. Itu terasa benar. Itu terasa seperti milikku. Dia tersenyum, sebuah senyum yang penuh kedamaian dan penerimaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Salma. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku menantikannya. Bersamamu. Aku meletakkan kepalaku di pundaknya, merasakan ketenangan yang begitu dalam. Ibu tiriku mengira telah menjodohkanku dengan sebuah penjara dan seorang dokter tua yang membosankan. Tapi yang dia lakukan justru memberiku kunci untuk membebaskan diriku sendiri dan menemukan seorang sahabat, seorang pelindung, dan seorang mitra yang paling tidak kuduga. Perjalanan kami mungkin tidak biasa. Itu dimulai dengan air mata dan paksaan. Tapi itu membawa kami pada sebuah kebenaran sederhana, bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan kilatan pertama atau usia yang tepat. Terkadang,
Ia tumbuh perlahan dari puing-puing kesedihan, dipupuk oleh kebaikan, kejujuran, dan pilihan untuk percaya setiap hari. Dan akhir yang sesungguhnya, bukanlah akhir sama sekali, melainkan sebuah awal yang dipilih dengan sadar, di bawah langit yang sama-sama kami jadikan rumah.